Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024. Dan kali ini yang kita bahas tentunya terkait Pak Anies Baswedan. Banyak publik yang menginginkan Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Kemudian ada juga yang bertanya teman-teman, kalau Pak Anies maju di Pilpres 2024, maka siapa pasangan Pak Anies atau calon wakil presiden? Ada kemarin yang mengatakan Pak Anies ini cocok diduetkan dengan mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio. Ada juga yang mengatakan Pak Anies ini cocok dengan Khofifah. Ada juga yang mengatakan Pak Anies cocok dengan Ridwan Kamil dan sebagainya. Nah, kali ini teman-teman ada sebuah lembaga survei yang bernama SPIN. SPIN itu adalah lembaga survei dan polling Indonesia. Ini menganalisa bahwa calon presiden yang cocok untuk Pak Anies Baswedan itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Ini berdasarkan hasil riset dan polling dari SPIN teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari era.id. Survei mencatat 19% publik ingin Anies AHY berpasangan di Pilpres 2024. Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia, SPIN, Igor Dirgantara mengaku bila Anies dicalonkan menjadi presiden di Pilpres 2024, pasangan terkuatnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Ini menarik kalau pasangan Anies adalah AHY, karena AHY itu Ketua Umum Partai Demokrat. AHY juga putra dari mantan Presiden RI yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena bagaimanapun Pak SBY itu masih punya pengaruh kepada para pendukungnya, kepada masyarakat yang menginginkan generasi berikutnya agar putra dari Pak SBY itu juga bisa mengisi jabatan di negeri ini, termasuk dengan AHY. Banyak harapan seperti itu. Maka tidak salah kalau publik juga menginginkan sesuai dengan hasil surveinya Pak AHY ini sebagai calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan. Sejauh ini lewat surveinya, Igor menerangkan jika mayoritas responden menyatakan tidak tahu siapa yang pantas menjadi calon wakil presiden dari Anies. Namun bagi yang menjawab tahu sebanyak 19,9% memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, diikuti Sandiaga Uno 14%, Puan Maharani 7%. Sementara jika untuk Ganjar Pranowo, survei SPIN mengungkapkan sebanyak 40,2% responden menjawab tidak tahu, namun 20,9% menjawab apapun pilihan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Jadi kalau Pak Anies ini banyak responden yang menginginkan agar AHY maju sebagai calon wakilnya Pak Anies, namun ketika polling kepada Ganjar, banyak masyarakat yang tidak tahu siapa yang cocok untuk menjadi calon wakilnya Ganjar Pranowo jikalau Ganjar itu maju di 2024. Namun demikian teman-teman, Ganjar itu sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari PDIP apakah diusung atau tidak. Dan yang kita lihat, yang kita dengar bahwa justru Puan Maharani ini yang menguat untuk menjadi calon presiden dari PDIP. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini sesuai dengan koridor PDIP sebanyak 9,2%. Pemilihan Presiden Jokowi, lalu 8,7% memilih Airlangga Hartarto, 7,1% Erick Thohir dan Anies 5,6%, kata Igor. SPIN memulai pengumpulan data pada tanggal 25 Juni sampai 5 Juli 2022. Melibatkan responden sebanyak 1.230 orang yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Usia responden mulai 15 tahun hingga 75 tahun ke atas dengan usia terbanyak 40 sampai 44 tahun, itu 12%. Dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan agama, dan suku yang beragam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan bantuan kuesioner. Teknik sampel yang digunakan adalah multi-stage random sampling pada tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 2,8%.
Sebelumnya, hasil survei SPIN juga mengungkapkan nama-nama urutan kedua hingga kelima berdasarkan keinginan publik mendampingi Prabowo. Jadi kalau Prabowo siapa pendampingnya teman-teman? Yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 10,9%, Ketua DPR Puan Maharani 10,3%, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 9,9%, Wakil Ketua DPD Muhaimin Iskandar 7,2%. Posisi ke-6 hingga ke-8 yakni Menteri BUMN Erick Thohir 3,4%, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 2,3%, dan Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 2,2%. Sementara itu ada 36% yang tidak menjawab. Itu teman-teman kalau kita melihat hasil survei Pak Prabowo Subianto, ternyata kalau kita melihat Ganjar ini mendapatkan suara 10,9%. Jadi Pak Prabowo ini berdasarkan survei The Spin yang cocok mendampingi adalah Ganjar karena mendapatkan 10,9%. Sementara kalau Pak Anies Baswedan ini yang cocok berdasarkan hasil survei dari Spin itu 19,9% memilih Pak AHY, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi ini jumlah yang banyak teman-teman, 19,9%. Padahal kalau kita melihat Pak Prabowo Subianto ini yang cocok mendampingi Pak Prabowo ini adalah Ganjar Pranowo dengan 10,9%. Untuk Pak Ganjar Pranowo ini bisa duet dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi angkanya ini kalah jauh dibandingkan dengan Pak AHY teman-teman. Jadi Agus Harimurti Yudhoyono itu malah mengoleksi suara 19,9% untuk duet dengan Pak Anies Baswedan. Jadi menurut saya memang peluang duet antara Anies AHY ini cukup besar teman-teman. Kenapa begitu? Karena AHY ini walaupun masih muda tetapi wawasan Pak AHY ini cukup luas juga. Saya melihatnya ketika AHY itu dulu mencalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Di sana analisa statement Pak AHY ini juga luar biasa teman-teman. Bisa mengimbangi Pak Anies Baswedan dan juga pada waktu itu dengan Ahok teman-teman. Jadi kualitasnya hampir sama lah antara Pak Anies kemudian Pak AHY maupun dengan Ahok. Jadi kita juga tidak menafikan kekuatan Ahok dalam hal memberikan narasi-narasi terkait perkembangan DKI Jakarta. Apa yang harus dilakukan ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu cukup baik yang dilakukan oleh AHY, Ahok maupun Pak Anies Baswedan. Namun ternyata setelah Pilkada DKI di 2017 kemarin, masyarakat rakyat Jakarta lebih memilih kepada Pak Anies Baswedan. Dan juga memang sebagian masyarakat Jakarta ada yang memilih Ahok, ada yang memilih AHY. Nah, dengan begitu saya pikir AHY itu juga punya modal teman-teman untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Pertama, beliaunya sudah menjadi ketua Partai Demokrat dan juga punya pengalaman untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Sehingga kalau publik mengaitkan calon wakilnya Pak Anies itu adalah AHY, ini juga sangat realistis teman-teman. Di samping itu karena untuk membentuk koalisi itu harus dibutuhkan beberapa partai politik. Jadi kalau mengandalkan dari Partai Nasdem ini elektoralnya atau presidential threshold-nya ini kurang jauh. Jadi perlu koalisi dengan partai-partai lain termasuk Partai Demokrat. Dan jika Partai Demokrat punya calon untuk maju di 2024, maka AHY lah yang punya kesempatan itu teman-teman. Karena berdasarkan hasil survei dari Spin ini, sosok yang potensial mendampingi Anies adalah AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, mendapatkan 19,9%. Ini termasuk angka yang tertinggi yang cocok mendampingi Pak Anies maju di 2024. Nah, itu teman-teman terkait peluang Anies AHY untuk maju di 2024. Namun demikian teman-teman, sampai hari ini memang belum ada koalisi secara resmi yang dilakukan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat, juga dengan PKS. Namun wacana untuk berkoalisi itu tetap ada teman-teman, dan banyak dukungan masyarakat agar tiga partai politik itu
melakukan koalisi demi untuk mengusung Anies AHY di 2024. Jadi masih ada waktu, masih ada peluang, masih perlu diskusi, dan ini memang segera harus direalisasikan keputusan untuk membentuk koalisi. Karena di luar sana sudah ada koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori Golkar, kemudian PAN, P3, ini sudah terbentuk. Sementara kalau kita lihat kemarin, Partai Gerindra juga akan berkoalisi dengan PKB. Katanya ini sudah hampir finish, hampir selesai. Tinggal meresmikan saja koalisi ini akan terbentuk. Jadi kalau kita melihat seperti ini teman-teman, sepertinya akan ada 4 poros yang akan maju di 2024. Yaitu porosnya PDIP, porosnya KIB, porosnya Partai Nasdem, porosnya Gerindra. Jadi ada 4 calon presiden untuk bisa maju di 2024. Itu bayangan kita teman-teman. Namun demikian, last minute akan kita dapatkan hasilnya siapa sebenarnya yang akan maju di 2024. Harapan kita kalau kita melihat Pak Anies adalah salah seorang tokoh yang diunggulkan untuk maju di 2024. Kenapa? Pak Anies bisa mewakili non-parpol untuk maju di 2024. Karena Pak Anies bukan bagian dari partai politik. Jadi masyarakat Indonesia itu sebenarnya butuh non-parpol yang juga bisa maju di 2024. Dalam hal ini bisa diwakili oleh Pak Anies Baswedan yang punya elektabilitas cukup tinggi. Jadi kalau warga masyarakat tidak punya partai politik, bukan pendukung partai politik, ini bisa juga masuk dalam gerbongnya Pak Anies Baswedan. Ataupun masyarakat, warga yang ini beroposisi dengan pemerintah juga bisa menyalurkan aspirasinya kepada gerbongnya Pak Anies Baswedan atau koalisinya Pak Anies Baswedan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.